Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sangat berbahagia kita bisa berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita mengawalinya dengan doa. Bapak kami yang ada di surga, kami mengucap terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama hidup kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh penuh berkat dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kiranya Tuhan membekali hidup kami dengan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, kiranya Tuhan menyertai sepanjang hidup ini. Demikian doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Pendeta Utomo dengan tema Pintu yang Sesak. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius 7 ayat 12 sampai 14, tapi kita akan fokus pada ayat 13 dan 14. Demikian bunyinya, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah mendengar nama Albert McMakin? Rasanya nama tersebut sangat asing dan nyaris tidak terdengar. Siapa sesungguhnya Albert McMakin? Ia memang orang biasa dan sederhana. Ia hanya seorang upahan yang bekerja di lahan pertanian milik orang lain. Ketika Albert baru bertobat dan mengenal Kristus, semangatnya berkobar-kobar. Ia selalu antusias mengajak tetangga dan teman-temannya untuk mendengar khotbah dari seorang penginjil keliling yang rutin datang di wilayah itu. Beberapa dari orang yang diajaknya akhirnya bertobat dan menerima Kristus. Hari-hari pun terus berjalan. Suatu hari Albert ingat kepada anak dari majikannya yang belum kenal Kristus. Anak tersebut adalah seorang remaja yang nakal dan suka mabuk-mabukan. Albert berusaha mengajak anak majikannya itu, tetapi selalu ditolak. Albert tidak menyerah dan tekun berdoa untuk anak remaja tersebut. Ia mendapat ide dan berhasil mengajak anak tersebut ke tempat penginjil keliling saat ia berkhotbah. Akhirnya sang anak majikan itu bertobat dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Anak remaja tersebut adalah Billy Graham. Saudara yang diberkati Tuhan, barangkali tidak banyak pelayan Tuhan bisa seperti Billy Graham. Namun semua orang Kristiani bisa menjadi Albert McMakin. Masalahnya, apakah semua orang Kristiani punya pilihan hati dan kerinduan seperti Albert? Ditambah lagi, situasi dunia yang tidak mudah membuat orang Kristiani memilih untuk memikirkan kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Beribadah dan mendengar khotbah bagian dari kebutuhan diri sendiri, sedangkan memikirkan orang lain yang belum mengenal dan percaya Kristus bukanlah sebuah prioritas. Kadangkala atas nama tuntutan keluarga dan kerja, orang-orang Kristiani dengan mudah menolak serta meninggalkan pelayanan di gereja. Tuhan Yesus memberikan pengajaran agar para pendengarnya mau menempuh pintu yang sesak dan sempit sebagai kesadaran serta pilihan iman untuk menyenangkan hati Tuhan. Pintu yang sesak dan sempit tentu bukan pilihan yang ideal bagi banyak orang, tetapi murid-murid Kristus dipanggil untuk meninggalkan kenyamanan dan bersedia mengambil komitmen untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memilih kehidupan. Pintu yang sesak dan sempit
jalan menuju kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami ditegur. Hari ini kami diingatkan. Seringkali memang kami mencari kenyamanan dan kepentingan diri. Kami tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Meskipun sesungguhnya Tuhan sangat peduli kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami punya prioritas yang berkenan di hati Tuhan. Kami tidak lagi hanya berpikir bagaimana kami nyaman, bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan. Namun kiranya kami diberikan juga pilihan hati untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Berkati kami semua hari ini, supaya apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati-Mu dan membawa banyak orang untuk mengenal siapa Tuhan yang kami percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan yang kita jalani memang penuh dengan tantangan. Namun bukan berarti kita meninggalkan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk mewartakan kabar baik dan menyatakan Kristus dalam hidup kita sehingga banyak orang tertarik untuk datang kepada Kristus. Dunia menggambarkan kebahagiaan dengan jalan yang lebar dan nyaman. Kebahagiaan sejati mestinya ditempuh melalui pintu sesak syarat iman kepada Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua.